Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Selamat pagi anak-anak ustazah ya kelas 1. Apa kabarnya? Semoga anak-anak ustazah hari ini semuanya sehat ya. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar menyambung huruf seperti minggu lalu, tapi ustazah akan mencontohkan kepada anak ustazah bagaimana caranya kita menyambung huruf Arab. Ya, kalau sebelumnya kita telah belajar menulis huruf hijaiyah alif sampai ya. Hari ini kita mulai membuka buku paketnya. Halaman 14 nih, halaman 14 sudah dibuka. Ini kalau kalian perhatikan anak ustazah, yang sebelah kanan ini adalah huruf-huruf terpisah. Bagaimana huruf terpisah ini bisa disambung menjadi seperti ini. Ini contohnya ismi. Alif yang kasroh, sa yang sukun, mim yang kasroh, dan ya yang sukun. Jadi bacanya ismi ya, disambung jadi seperti ini ya, huruf ini. Kita mulai ya. Ini ustazah sudah menggaris semua. Kalian bisa melihat buku atau pencontoh punya ustazah. Kira-kira kelihatan nggak nih? Nih, ustazah akan mulai menulis bahasa Arab. Kita menulis huruf yang pisah-pisahnya dulu ya. Contohnya ini. Ini ustazah agak dibesarin ya biar nampak. Anak-anak ustazah nggak usah besar-besar ya, sesuai dengan garis buku. Ini karena ustazah pakai kertas, jadi ustazah garis sendiri biar kalian semuanya tampak. Jadi maka ustazah buatnya besar-besar ya. Untuk anak ustazah sesuaikan dengan bukunya. Ini huruf alif yang kasroh jadinya i. Kemudian huruf sa, ingat ya, huruf alif itu di atas garis. Kemudian huruf sa yang sukun, sa-nya sukun. Nah, is ya, ingat kemarin kita telah belajar bahwasanya kalau perutnya ini di bawah garis, giginya ini gigi namanya ya, giginya di atas garis. Kemudian mimnya ma-nya kasroh jadi mi, kepalanya aja di atas garis. Ini masih ingat kan, badannya di bawah garis. Dan ya juga seperti itu, kepalanya saja masih bisa kan buat ya, kepalanya di atas garis, badan besarnya di bawah garis. Ini sukun jadi ismi. Ini anak-anak ustazah boleh silahkan ditulis dulu yang ini di buku tulis. Kemudian kelihatan anak-anak ustazah ya, ini ada tanda panah, ini artinya, tanda panah ini artinya latinnya ya, atau sambungnya, huruf sambungnya. Kalau ini masih huruf terpisah ya, i, sa sukun, mi atau ma kasroh ya sukun, ismi bacanya ya, ismi ya. Anak-anak ustazah sudah menulis. Baiklah, selanjutnya kalau sudah ditulis, ini kelas 1 soalnya ya anak ya, agak lambat anak-anak ustazah. Oke, ustazah nggak tutup ya, jadi tetap ada terlihat di kamera. Ustazah akan memberi contoh tulisan yang sambungnya. Kelihatan nggak? Kelihatan juga kalau kayak gitu ya. Nah, ya, insyaallah anak-anak ustazah selesai ya yang ini. Atau kalau misalnya ustazah agak kecepatan boleh diulang, agak di skip dikit ya videonya ke belakang, maksudnya bukan di skip ke depan ini. Kemudian
Ustazah akan menulis huruf sambungnya. Huruf alif itu berdiri sendiri, dia tidak disambung. Dia tidak bisa disambung ke depan ya. Ini dia berdiri sendiri. Ingat, huruf alif jika ada huruf yang di depannya, maka dia berdiri sendiri. Dia tidak disambung, tidak bisa disambung. Huruf sa kalau mau disambung, badannya kita hilangi ya nak. Ini, tapi giginya tetap dua, badannya menjadi lurus. Badannya menjadi lurus, tidak lengkung ke bawah lagi. Seperti ini. Nih ya, ini satu giginya sudah. Satu lagi nak giginya. Ya, Ustazah tunggu. Giginya buat 2. Ini 1, 2. Buat satu lagi. Satu adalah badannya yang untuk disambung ke huruf berikutnya. Huruf sa bisa ya disambung. Nah, sudah. Kalau sudah, kita sambung dengan huruf apa tadi? Di sini huruf mim. Ya, disambung dengan huruf mim. Nih, bulat aja boleh. Bulat gitu ya nak. Huruf mim kan bulat. Kalau disambung, badannya juga mendatar saja, tidak usah ke bawah. Ya. Kemudian ya, disambung dengan huruf ya. Ya-nya tetap karena hurufnya ya-nya di belakang, jadi ya-nya tetap kalau disambung. Ya-nya tetap karena hurufnya cuma sampai ya tadi ya, ini ya. Ya sukun. Baiklah, kita akan buat harokatnya sesuai dengan tadi yang telah Ustazah tulis. Yang ini alifnya sudah ya, kasroh. Kemudian sa-nya sukun ya. Sukun itu seperti ini. Ya. Mimnya kasroh dan ya-nya juga sukun. Coba kita baca sama-sama nak. Ismi. Ayo ikuti Ustazah di rumah. Ismi. Ya, ini bacaannya ismi. Pintar. Kemudian yang kedua, kita akan menulis huruf. Yang kedua, ismuka. Sama seperti di atas ya, hampir sama. Kita buat alif, i. Masih seperti di atas ya. Kemudian huruf sa, ingat giginya di atas, badannya di bawah. Ini huruf terpisahnya ya nak. Sukun. Mimnya kepalanya saja di atas, badannya di bawah, tapi dia domah kalau di buku itu ya. Ini saja sesuai dengan buku cetaknya ya. Kemudian huruf k. K kalau berdiri sendiri begini ya. Ya, silahkan ditulis anak-anak Ustazah. Ismuka. Ismuka. Nah, sekarang kita tulis huruf sambungnya. Nah, sekarang kita akan menyambung hurufnya. Hampir sama seperti yang di atas ya sayang, hanya bedanya adalah di belakang hurufnya saja. Tidak bisa disambung dengan huruf sa. Ya, kalau dia ada huruf di belakangnya dia bisa disambung, tapi kalau ke depan alifnya berdiri sendiri. Sa. Ini ya. Seperti tadi sudah Ustazah jelaskan. Ada badannya lurus saja. Kemudian huruf mim juga badannya
Datar saja. Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo mengklarifikasi tentang adanya isu pengambilan paksa anak tersebut yang tersebar di media sosial. Kemudian disambung dengan huruf apa tadi, Nak? Huruf K. Huruf K bisa disambung, bisa ya. Huruf K tetap seperti itu, akan tetapi dia disambung dengan huruf mim. Oh, itu sudah Ustazah kasih harokat duluan. Ini tadi sesuaikan dengan yang di sini ya, Nak. Sanya sukun, mimnya doma. Jadi ismuka. Selanjutnya huruf kaifa ya, tulisannya kaifa. Huruf pisahnya ada huruf K. Yuk ikuti Ustazah. Huruf K. Huruf ya bisa kan? Ini kan agak cepat Ustazah karena Ustazah sudah sering latihan ya. Kepalanya dulu kan, baru badannya di bawah, baru titik ya, Nak. Kemudian sukun. Fa. Fa di atas garis ya. Kaifa. Bacaannya kaifa. Baiklah, kemudian kita akan menyambung hurufnya. Tuh lihat, kaifa. Silahkan ditulis anak-anak Ustazah. Ya, kalau sudah kita akan menyambung hurufnya. Bagaimana huruf K disambung? K disambung dengan huruf Fa. K-nya, kalau huruf sambung duluan, K-nya hurufnya ada di depan, K-nya berubah, Nak. K-nya menjadi seperti ini. Ya, anak Ustazah harus mengenali bagaimana jika menyambung huruf apa aja yang ketika disambung dia bisa berubah ya. Huruf K jadi seperti ini. Dia tidak lagi seperti ini, Nak. Kalau hurufnya K-nya ada di depan, dia berubah menjadi seperti ini. Tetapi ketika K-nya dia di belakang, dia tetap seperti ini ya. Kalau dia itu di akhir kalimat. Kaifa. Kemudian disambung dengan huruf ya. Ya, kalau disambung menjadi huruf seperti huruf ba atau ta atau sa ya. Dia datar aja seperti itu. Kita tulis dulu titiknya. Huruf fa bisa tidak disambung? Bisa. Bagaimana? Huruf fa tetap seperti itu. Karena dia di ujung kata ya. Kaifa. Ka ya-nya kasroh. Ya-nya kasroh. Sukun. Fa-nya doma. Kaifa ya, maaf saja salah. Kaifa bukan kaifu. Kaifa, fa-nya tetap kasroh. Fathah. Ka-nya fathah, ya-nya sukun, fa-nya juga fathah. Kaifa. Yuk, ikuti Ustazah. Kaifa. Kaifa. Ya, betul ya. Satu lagi anak-anak Ustazah, ada di sini di buku cetak itu amin. Oh, ini enggak ada amina, aminu, amina. Amin ya, amin. Huruf alif ini huruf A-nya ada hamzah qata'. Ini namanya A. Hamzah. Sudah huruf alif, mim. Mimnya mi kasroh, ya-nya sukun. Nun, sudah bisa buat nun kan kemarin? Setengah badan di atas, sedikit saja badannya mengenai atas garis, kemudian selebihnya di bawah ya. Nah, kita sambung. Bagaimana menyambungnya? Boleh dilihat dulu kalau anak Ustazah masih menulis. Oke, baiklah, kita sambung. Alif berdiri sendiri jika di depan ya.
Ingat ya nak, kalau alif di depan itu dia berdiri sendiri, tidak bisa disambung-sambung ya nak. Kemudian mim. Mim badannya ikuti didatarkan. Kemudian ya. Huruf ya kata ustazah tadi seperti ba atau sa atau ta, dia datar aja ketika disambung. Kemudian huruf nun disambung tetap seperti biasa. Nah, amin. Ya, ini seperti itu. Amin. Ini ya, ismi, ismuka, kaifa, amin. Nah, anak-anak ustazah, inilah pelajaran kita hari ini, belajar menyambung huruf. Ustazah yakin anak-anak ustazah insya Allah semuanya bisa membuat huruf-huruf sambung. Belajar bahasa Arab itu menyenangkannya anak-anak ustazah. Kita bisa belajar menulis huruf sekaligus mengetahui kosakatanya. Untuk kali ini kita belum belajar kosakata. Kosakata itu kita menghafal kata-kata benda, kata-kata ya lain, kata sifat itu nanti setelah anak ustazah nanti sudah bisa lancar menulis. Insya Allah kita pekan selanjutnya kita lihat buku, jika masih menyambung huruf kita menyambung huruf, tapi jika kosakata anak ustazah harus menghafal nantinya, menghafal huruf menghafal kosakata bahasa Arab ya. Oke, mungkin hanya ini saja pertemuan kita di pekan ini. Harapan ustazah, anak-anak ustazah semuanya senang dan bahagia belajar bahasa Arab bersama ustazah. Terima kasih anak-anak ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.